Wih. Oke, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Nah, di masa PSBB gini gue jadi jahil, bro. Di belakang ada X-Max hitam, kendaraan kita. Jadi karena nggak boleh lalu lalang sementara, jadi ya kita kulik-kulik. Jadi kali ini gue akan bikin video, fokusnya bukan tentang X-Max, tapi gue akan bahas tentang filter udara spring filter yang terdiri dari beberapa tipe. Oke, stay tune. Liatin terus video ini, jangan kemana-mana. Jadi gue ngulik-ngulik motor, terus kepikiran, X-Max gue itu udah pakai filter udara spring filter tipe P08 yang dipakai untuk street use. Since motor ini gue nggak pakai buat street, dan juga kebanyakan motor ini pakai buat iseng-iseng. Jadi gue nekat nih, gue kemarin pesen dari spring filter yang tipenya P037 waterproof dan P08 F185 yang racing. Apa bedanya? Kenapa spring filter ada 3? Mana yang terbaik dan lain-lain? Gini guys, ini yang sebenarnya gue harus bahas sama kalian, bahwa kalian harus tahu nih, kata terbaik itu situasional, ya. Jadi banyak dari kita banyak customer yang konsultasi ke staff, ke saya, gue mau filter udara yang terbaik. Mana yang terbaik, mana yang lo kasih. Kita nggak akan kasih kalian mana yang flow-nya paling tinggi, terbaik, itu kita pasangin, enggak. Jadi kalau kalian dari websitenya www.springfilter, kalian di situ bisa belajar bahwa spring filter provide ada saat ini 3 macam polyester sebagai bahan dari elemen filter. Tipe P08 yang seperti ini yang dipakai di motor harian, dan juga ini yang kita jual mostly untuk ke kalian. Jadi kalau P08 udah jelas airflow-nya jauh lebih tinggi daripada standar, lebih tinggi daripada elemen filter berbahan lain, dan juga maintenance-nya mudah, tingkat filtrasinya, kerapatan mikron atau permeabilitasnya itu cukup rapat, sehingga debu-debu kecil dan lain-lain itu masih tersaring. Ini yang gue rekomen buat street use, harian, dan lain-lain. Lalu, mereka itu punya elemen filter P037. Ini jarang kita masukin, hanya ada yang kita masukin itu adalah tipe open filter conical, bahannya WP, waterproof atau P037. Kenapa disebut waterproof dan apa gunanya? Emangnya mau pakai nyelam? Benar. Bukan begitu. Kalau di mereka, karena mereka pakai untuk balapan. Balap, sebutlah F1, GT Touring, ya kan? Terus balap SBK, MotoGP. Kalian tahu kan, mereka ganti motor wet race bukan cuma bannya loh. Ini bukan cuma masalah beda ban. Beda tuningan motor, beda komponen motor, itu yang terjadi di mereka. Gini, tipe waterproof itu bener-bener embun air tidak bisa lewat ke sini. Jadi partikel air yang kecil-kecil, kalau motor balap tuh snorkelnya langsung tuh dari depan langsung ke downdraft ke mesin. Jadi apa sebutnya sih, percikan-percikan air itu nggak akan melewati filter, dia akan jatuh ke bawah, yang disedot cuma oksigen. Itu bedanya P037. Ajaib, betul, tapi kita bicara ini bukan katan atau foam, ini kita bicara tentang teknologi nano, polyester. Nah, gua tes ya yang waterproof. Dia bahannya itu air pun tidak tembus. Nah, ini tuh elemen filternya gue isi air tuh. See? Ya kan? Mau lihat gak? Tapi kalau gue tuang tumpah. Jadi atasnya gue isi air, airnya semua ngumpul karena posisi tegak. Tapi walaupun ada pressure gitu, nggak ada air yang tumpah. Inilah waterproof. Oke, tuh masih ada di situ. Nah, ini yang F185. Jadi yang racing. Ini yang super flow.
Ini sangat, oke. Gua kasih unjuk dulu. Kalau tipe P08 Street kena air, nggak usah banyak-banyak, ngalir nih. Udah lihat belum? Ya, tuh, netes bro. Karena kenapa? Emang permeabilitasnya, oh shit, oke. Tuang dulu ke P037 deh. Oke, jadi kalau P08 memang permeabilitasnya lebih lega dan memang bukan yang waterproof. Ini yang racing lagi. Yang ini sih nggak usah ngomong. Tadi P08 lihat ya, kalau dituang begitu ya. Kalau ini, gue yakin directly lu tuang, sih? Ya, kenapa? Karena ini lebih longgar lagi. Jadi tuang air langsung blur. Yang ini netes dikit-dikit, yang ini tidak netes. Itu bedanya. Tapi mana yang terbaik kalau gitu? Buat ini dong, kalau buat banjir, bos. Kalau intake lu air nggak masuk, tapi nggak ada udara yang masuk juga sama aja, mogok. Nggak ada udara yang masuk, ya kan? Ada tujuan tertentu memang. Ini memang lebih ke racing use. Tapi kalau buat kalian yang pakai racing, yang buat anti air juga memang, kalau saya bilang peruntukannya lebih ke yang open connect filter. Itu kalau yang 2 tak kalian pakai open filter, tapi aman kalau sampai hujan, 4 tak juga, kalau hujan sampai apa, kena ciper-ciper air, dia nggak masuk ke karburator atau injeksi, tapi stay outside. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu, itu pasti posisi, banjir bos, tunggu. Dia nggak ngeler, gua tuang baru meler. Tuh. Banyak loh. Dari tadi meja kita nggak basah di sini semua. Oke. Jadi kalau ini, makanya posisi filternya udah pasti kalau pakai waterproof nggak bakal menampang begini, pasti dia akan tegak. Jadi kalau ada air ke sini, dia nggak masuk, tapi air akan turun. Pasti ada pembuangan nih di sisi luar sini. Itu keseimbangannya. Makanya kalau yang main trabas, main motocross, speed off-road, intake, boleh pakai sprint filter di engine kalian. Jadi waterproof, nggak bakal damage, nggak bakal takut merubah settingan. Nah, jadi begitu ya. Jadi intinya, gue udah kasih lihat kalian 3 tipe berbeda dari sprint filter. Bedanya apa? Di polyesternya dan peruntukannya. Kalian bisa lihat detailnya, nanti dikasih link di bawah. Oke, Mas Satrio? Nanti linknya ke website, kalian bisa pelajari bahwa 3 elemen filter ini permeabilitasnya berbeda, keunggulan, tujuan dari elemen ini apa, itu semua udah diterangkan di situ. So, memang kalau buat harian sih P08 lah, udah. Cuma gue lagi iseng, jadi pakai F185 yang ini nih. Nah, ini yang permeabilitas airflow-nya tinggi banget. Flow-nya kenceng banget. Nah, kalian pasti nanya nih, nggak mikir apa ya, nanti takut rusak. Tenang, kalau bahannya kertas pasti rusak. Ini polyester. Polyester itu apa ya kalau bilang ya? Sintetis kan ya. Jadi air, bensin sih nggak bakal ngerusak. Ini cuma paling sebelum kita pasang lagi, paling kita keringin aja. Semprot kompresor juga boleh. Jadi gua akan pasang yang habis ini F185 akan gua pasang. Cuma nih terkait harga. Memang teknologi ada harganya. Harga untuk P08 kalian tahu lah ya, udah bisa cek di Tokopedia dan lain-lain. Harga resmi dari PT Wanrija Indonesia. Yang P037 lebih mahal. Ya karena elemennya lebih mahal. F185 lebih mahal lagi. Ini emang dipakainya racing, jadi emang bikinannya khusus dan produksinya memang kontennya nggak banyak. Jadi kan otomatis pricingnya juga beda. Gitu aja sih. Harganya beda. Berapa banyak bedanya? Sebutlah dari sini ke sini antara 2-3 kali lipat harganya. Ya, makanya tergantung peruntukan. Bukan berarti segala barang yang lebih mahal itu lebih bagus buat kalian pakai. Enggak, bro. Saat Anda modifikasi atau upgrade, selalu kalian harus tahu kendala sekarang, needs-nya apa, nah dipenuhi dengan part yang Anda beli. Jadi kalian beli yang overspec juga kadang you waste your money, kecuali emang ada agenda lain. But itu ingat selalu ya, pakai yang seperlunya. Kita tahu di masa
pandemi COVID ini udah 2 bulan, seperti One Tree udah 2 bulan kita nggak operate, dan banyak lagi bisnis-bisnis di luar yang juga tutup, dan kalau kita sebut goyang lah ya. Dan kalian mesti, kita sebagai manusia dan beragama, kita pasti di agama kita diajarkan untuk mengasihi sesama dan saling membantu. Jadi siapa tahu ya, kalau kalian punya mampu, saya nggak bilang kalau kalian mampu itu artinya kalau kalian punya barang mewah, rumah mewah dan lainnya. Menurut saya orang yang mampu itu bukan tentang kapabilitas dompetnya, tapi it depends on your heart, your willingness. Kalau emang kalian tulus, karena saya kenal beberapa orang, dibilang kaya enggak, hidupnya sangat berkecupan. Tapi di kala kesulitan kayak gini, dia mengasihi sesama dan dia masih menyisihkan sebagian dari uang yang pas-pasannya itu untuk di-share ke orang lain. So, sharing itu nggak selalu kalau kalian berlebihan baru kalian sharing. Saya rasa saya menghimbau untuk kalian semua yang memang ingin dan mampu, kalau kalian tulus, kalian bisa tergerak untuk membantu sesama kita yang lagi kesusahan. Karena kita tahu di luar sana banyak sekali yang di PHK, cuti, atau tidak bisa bekerja sehingga even nggak bisa makan, sampai bisa berhari-hari. Dan ya saya berharap pemerintah bisa mengakomodasi dari warga negara yang banyak yang mau bergerak. Karena menurut saya itulah mestinya peran negara ya. Kalau kita semua bergerak sendiri juga sebenarnya banyak chance chaos-nya, tapi ya mau nggak mau, ya kan? Cuma ya, kalian pasti tahu, kenal sekitar, pasti ada banyak gerakan sosial saat ini, ya mungkin kalian bisa saling membantu. Jadi, kalau bisa kan, kita semua ini di saat begini saling membantu, dan nggak perlulah cari popularitas. Ya, ada orang yang, itu sah-sah aja, saya nggak ngomong ya. Kalian mau show juga nggak masalah, cuma banyak dari mereka juga yang tidak menunjukkannya. Intinya adalah itu urusan kalian, itu hati kalian. Cuma di sini saya cuma mau ngomong, kalau yang belum tergerak, bolehlah menggerakkan sedikit untuk saling membantu. Pertanggungjawabannya bukan ke orang yang dikasih ataupun orang yang lihat, tapi pertanggungjawaban kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana mereka yang sebenarnya memberikan kita segalanya ini pasti ada maksudnya. Oke? Thank you for watching. Gua akan lanjut pasang ke belakang. Bye-bye.